Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan kita mau selalu mencari Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 14 ayat 2 dikatakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Amin. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, Sabtu malam tanggal 5 Agustus 2023. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, kita bicara sesuai dengan Alkitab mengenai Damsyik, Kedar, dan Elam. Itu sesuai dengan Alkitab. Nanti kita membaca firman Tuhan supaya kita bisa selesaikan malam hari ini Yeremia pasal 49, sehingga besok kita lanjutkan pasal 50. Berarti tinggal 3 pasal lagi. Kita selesaikan kitab Nabi Yeremia 52 pasal. Setelah itu kita lanjutkan kepada Ratapan dan Yeskiel. Banyak hal yang kita akan pelajari di dalam Alkitab. Yang penting di sini, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan Tuhan memandang ke bawah dari surga. Setiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, baik dari saya, baik dari banyak hamba Tuhan, yang penting mencari Tuhan, bukan mencari pendeta, tapi mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan, saya lebih setuju disebut hamba Tuhan, hambanya Kristus. Biar hari-hari kita melangkah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory nomor 210, Ku Jalan ke Sion. Karena Sion nanti saya bacakan firman Tuhan, ada ayatnya saudara. Sion tetap tempatnya Tuhan, ya, bukan dunia ini, ya, tapi nanti kita menempati ke Sion, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Seperti saya menyampaikan firman Tuhan bersama Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan pagi malam setiap saat, itu berarti ku jalan ke Sion, tempatnya Tuhan. Biar kita mau setia sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebenarnya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak ada pribadi lain yang kita cintai, hanya Yesus Tuhan kita, juru selamat kita. Dia adalah sentral hidup kita. Di atas segala-galanya hanya kepada Tuhan Yesus. Biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin. Haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyi. Amin. Haleluya. Bukalah di suaramu, bukalah di suaramu, dan puji Masih. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Amin. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin. Haleluya. Yang tak suka menyanyi
amin, haleluya. Kenal cintanya Yesus, amin, haleluya. Tapi kita semua anak-anak Tuhan Yesus, tapi kita anak-anak yang sudah dipanggil pilih Yesus. Dia selamanya, amin, haleluya. Mari kita terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, selama-lamanya memuji Tuhan. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi firman Tuhan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Itu tertulis dalam Ibrani 12 ayat 22. Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah di surga, senang selamanya bersama Tuhanku Yesus Kristus Bapakku. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus, ku hidup di surga senang selamanya. Marilah kita setia cinta Yesus dengan taat kepada firman-Nya. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus, tinggal di surga, hidup bahagia, senang selamanya. Marilah kita cinta Yesus dengan setia dan taat, melakukan semua perintah firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur hanya kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna, maha kudus, yang sangat ku cintai. Yesus, ku jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah di surga, kekal senang selamanya. Hidupku bersama Yesus bahagia, senang selamanya bersama Bapa di surga. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami, ampun Bapa. Sucikan sebentar mulut, hati dan pikiranku sementara baca firman-Mu Bapa.
Biar firman-Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Berfirman Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memelihara hidup kita hari demi hari. Kita melangkah bersama Tuhan Yesus. Saya sangat suka cita sekali kalau sudah masuk di dalam hadirat Tuhan, baca firman Tuhan, berarti kita melangkah menuju ke Sion, menuju ke surga, saudara. Baca firman Allah berarti bergaul karib dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh. Saat ini Bapak Ibu mengikatkan dirinya dengan Tuhan, berarti menjadi satu roh. Karena dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, Allah itu roh. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, Tuhan itu roh. Jadi Allah itu roh. Mari kalau roh, kita juga punya roh. Jadi roh Allah bersama kita, Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya kita tidak melangkah yang salah, tapi melangkah di dalam firman Tuhan. Ya, saya mau baca 1 Korintus 6 ayat 17. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh. Oh haleluya. Jadi kita, Roh Kudus menyertai kita. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungkapan lagi Bapak Ibu. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mau cinta Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Senantiasa saya bersama Bapak Ibu ada kemerdekaan terhadap dosa. Merdeka saya. Tidak ada lagi dijajah oleh dosa. Beda kalau ada teman-teman kita masih suka judi, main perempuan, hidup di dalam dosa, itu berarti menjadi hamba dosa. Berarti dia tidak merdeka, masih dijajah oleh dosa. Tapi kita semua adalah anak kerajaan Allah. Kita hidup di dalam firman Tuhan, dan kita mencintai Yesus. Karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surga, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Oh haleluya. Nanti kita akan bersama jumpa dengan malaikat-malaikat. Saya ketemu dengan Tuhan Yesus, jelas. Dan nanti mau ketemu dengan malaikat Jibril, malaikat Mikael. Saya tunduk hormat nanti kepada Bapa Tuhan Yesus, hormat kepada malaikat-malaikat, saudara. Ya, karena kita terus terang sama-sama ngomong sama malaikat itu, oh malaikat, ini aku diciptakan Tuhan ada muka bumi. Aku senantiasa memuji, menyembah Tuhan, tiap hari main gitar untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kepada Bapak Ibu Saudara menguasai dengan setia menjadi pelaku firman. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan, biar hari demi hari kita melangkah di dalam firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari saya mau baca saat ini supaya kita selesai pada malam hari ini. Ya, ini Yeremia pasal 49. Supaya selesai, ya, besok pagi kita baca pasal 50. Saya membaca ayat 23 sampai 39, demikian firman Tuhan. Mengenai Kedar, ayat 23. Mengenai Damsik dulu, ayat 23. Mengenai Damsik, Hamad dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk, hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Inilah orang tidak menjadi tenang kalau orang jauh dari Tuhan. Kalau kita lihat sini semua di daerah Timur Tengah, so, Damsik, Hamad, Arpad, ya. Itu saat ini, Damsik itu saat ini, ya, menjadi Damaskus, ya, saudara, ya. Damsik, ya, Damaskus, ibu kota Syria. Sampai saat ini Syria lihatkan nggak ada ketenangan, so cocok perang melulu itu karena hatinya jauh dari Tuhan. Ya, Rasul Paulus juga waktu pergi ke Damsik menyerahkan orang Kristen sini, banyak orang Kristen akan ditangkap itu di Damsik. Orang Yahudi banyak yang tidak benar di Damsik. Tempat orang sombong, hidupnya tidak takut sama Tuhan, pantesan banyak dihukum. Ya, mari kita baca berikutnya ayat 24. Damsik telah menjadi lemah, semangat berpaling untuk lari ke gemparan telah mencekam mereka, mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebetulnya teruna-turunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsik yang menghanguskan Puri Ben Hadad. Ini semua adalah orang-orang yang sombong, orang congkak, tinggi hati yang jauh dari Tuhan. Ya, oleh itu mari kita belajar melalui firman Tuhan supaya kita tidak seperti mereka. Maka kita bersyukur, harus baca Alkitab supaya kita mengerti sejarah bagaimana semua bisa terjadi, membandingkan kehidupan manusia dulu sekarang bagaimana, ternyata podo itu sama saja. Sampai saat ini banyak mereka yang tidak takut akan Tuhan.
Contoh, saya dapat berita di Amerika, di Eropa, saat ini banyak aturan hukum LGBT. Coba itu. Nggak benar, saudara. Ya. Mereka tidak takut akan Tuhan. Ya. Jadi saat ini katanya hukumnya sudah diubah. Jadi bagi orang tua punya anak-anak, kalau anak-anak punya kebebasan mau pilih haknya sesuai dengan maunya sendiri, mohon maaf, berubah kelamin atau berbuat sebebas-bebasnya di Amerika, sudah aturan hukum, orang tua tidak boleh melarang. Berarti sama juga berbuat dosa diizinkan itu. Kalau berbuat dosa diizinkan seperti Sodom dan Gomor, jangan nyalakan, nanti Tuhan bisa marah, saudara. Hukum, ya. Oleh karena itu kita tidak bisa berkuasa, diri kita tidak bisa. Ya, kita tidak berkuasa atas diri kita, nggak bisa, saudara. Seperti di dalam 1 Samuel pasal 29, langkah orang ini cinta Tuhan selalu dalam perlindungan. Saya mau baca 1 Samuel pasal 29, langkah kaki orang dikasihnya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Anda bisa, jangan sombong-sombong, uang-uang, mungkin kaya, banyak duit, berkuasa, nggak bisa, cabut nyawanya, selesai, sudah. Takut sama Tuhan. Ya, berikutnya saya mau baca mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hasor yang punya pukul kalah oleh Nebukadnezar raja Babel. Beginilah firman Tuhan, bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Ya, Kedar kalau kita baca itu keturunan Ismail, sudah. Kejadian 25 ayat 13 itu Kedar, ya, keturunan Ismail. Saya mau baca supaya Bapak jelas, ya, kalau baca Alkitab ini semua ada kaitannya, ya. Kejadian 25 ayat 13 dikatakan, inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdel, misalnya ini Kedar, ya, itu baca di kitab Kejadian turunan Ismail. Sama, saudara, ya, itu mereka tidak takut akan Tuhan, ya, tidak cinta Tuhan, tidak hidup di dalam firman Tuhan. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka, segala perabot mereka, hendaklah unta mereka habis dibawa, dan hendaklah bertiak-tiak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah, cepat-cepat bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hasor, demikian firman Tuhan, sebab Nebukadnezar raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram, demikian firman Tuhan, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jaram, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tapi rambutnya berkeliling, dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka, demikian firman Tuhan. Hasor akan menjadi tempat persembunyian bagi mereka, menjadi persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Ayat 34, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda. Elam ini saat ini ada di daerah Iran, ya, Elam itu. Jadi biar kita tahu, ya, kalau tadi Damsik menjadi ibu kota Syria, Damaskus itu. Terus berikutnya 35. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikian firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tataku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikian firman Tuhan. Ayat 39 terakhir. Tetapi kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikian firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Yeremia pasal 49, satu pasal penuh kita selesai. Besok pagi kita lanjutkan pasal 50. Atas rahmat anugerah Tuhan, lakukan dengan setia sampai nanti kita akhir Yeremia selesai, ya, sampai pasal 52. Setelah itu kita lanjutkan ratapan Yeskel dan seterusnya sampai kitab Nabi Maliaki. Kalau Tuhan berkenan, terus saya mungkin sehat, Bapak Ibu sehat, sampai Yesus datang dan saya mau ulangi kembali perjanjian baru. Karena perjanjian baru tempoh hari sudah kita baca dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, selesai selama 2 tahun di bulan Januari 2023. Tetapi berikutnya kalau selesai perjanjian lama, ya, karena ingin selesaikan sampai di Maliaki. Setelah itu atas rahmat anugerah Tuhan kita lanjutkan baca ulang lagi perjanjian baru Injil Matius. Malam hari Injil Matius, perjanjian baru.
pagi hari perjanjian lama dan kitab Kejadian. Terus kita lakukan setia, supaya kita tidak mau seperti mereka nih Damsik, tidak mau seperti Kedar, tidak mau seperti mereka Elam yang dihukum sama Tuhan, karena mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Yang penting kita belajar firman Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita melangkah ke jalan ke Sion. Seperti yang tadi saya bacakan Alkitab, ku jalan ke surga, ku jalan ke surga, ke tempat kediaman Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di surga kekal senang selamanya. Mari kita saat ini hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita hidup saat ini, hiduplah di dalam firman. Setialah kepada Tuhan Yesus, cintai, setia, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbareng tidur, mari berjaga dan berdoa, biar hari demi hari kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.